Balik lagi bareng gue Raditya Atnari. Buat di line up kali ini, kalau kemarin di Bang Semi udah vlog yang kurang lebih vlog keseluruhan ya Bang ya, keliling-keliling dari acara IMAX kali ini. Kalau gue lebih spesifiknya lagi, yaitu bahas buat si KYT Striker, salah satu penyerang terbaru dari KYT buat jegal di budget pelajar full face-nya. Kira-kira kayak gimana detail helmnya? Langsung aja kita lihat. Helmnya udah gue pegang. Ini adalah KYT Striker, salah satu full face terbaru dari KYT yang di range harganya itu di kisaran 700 ribuan, sama yang motifnya itu di range 800 ribuan. Buat ukuran batoknya dia cuma ada satu, tapi IPS-nya ada dua. Dan bahan dasar itu sama persis kayak dipakai di TT Course, yaitu Advanced Thermoplastic. Dan gue udah tahu banget pasti pertanyaan awal dari teman-teman semua adalah batoknya gede apa enggak. Gue udah tahu banget pasti pertanyaan kali kayak gitu. Kalau kalian lihat langsung, jujur li, secara kalau dari depan tampaknya emang dia kayak apa ya, bisa dibilang gembung ya Bang, lebar ya, lebar. Dan kalau gue ngeliat juga mirip-mirip kayak lebarnya kayak KYT NFR. Jadi bisa dibilang ini lebih ke orang gemuk atau kepala besar friendly ya. Jadi bisa jadi jawaban juga buat yang dari kemarin kepengen helm KYT full face yang budget pelajar, tapi friendly buat yang postur-postur badan gemuk atau yang kepala gede. Karena kita tahu sendiri TT Course seperti apa buat orang gemuk. Ini dia jawabannya. Sekarang udah lebih gembung, udah lebih enak fittingnya juga, udah lebih kerasa, lebih lebar. Tapi kalau dilihat dari samping, helmnya nggak segede yang kita kira. Ternyata masih termasuk kecil, tapi masih bentuk yang aerodinamis, jadi kayak panjang-panjang macam TT Course. TT Course ini yang paling kerasa bagian spoilernya dari samping. Tapi begitu dari depan, ibarat kayak ini fusion ya Bang ya. Jadi antara KYT NFR, TT Course, NFR atau NXRS lah bisa dibilang, sama Suomi Track One lah bisa dibilang. Jadi fusion 3 helm jadi satu. Inilah muncul si KYT Striker. Ya buat review lengkapnya sih nanti ada di channel YouTube sebelah aja lah. Ini gue lebih ke first impression gimana sih waktu pertama kali gue ngeliat dari si KYT Striker ini. Jujur nih, kalau dari pendapat gue pribadi secara first impression, ini gampang. Entah kenapa kayak ngelihatnya tuh enak aja dilihatnya gitu. Emang desainer Italia nggak pernah salah sih ya Bang. Kalau desain helm bener-bener kayak nggak pernah ngecewain kalau masalah desain secara luar. Nah, tapi kalau bagian dalam gimana Bang? Nah, lihatnya nggak di kamera guys. Coba kalian bisa. Nah, kelihatan. Nah, buat teman-teman yang udah punya KYT TT Course, pasti kalian langsung ngelihat notice ke bagian busa kepala sama busa pipinya. Yes, sama persis kayak KYT TT Course. Jadi secara bahan sama secara fitting sebenarnya beda, tapi secara bahan bisa dibilang sama kayak KYT TT Course. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya persamaan busanya kira-kira kayak KYT apa Bang? Sama kayak KYT TT Course. Tapi ini bisa dibilang versi lebih gembungnya lah, gue bilang lagi lebih friendly buat yang teman-teman postur badannya gemuk atau yang kepalanya gede. Terus bagian visornya juga, ini visornya sama persis kayak dipakai di NFR sama di NXRS. Kelihatan dari bagian lekukan sampingnya. Kasih lihat ratchetnya Bang. Sini ada patahan. Ratchetnya? Boleh. No, sama persis ratchetnya. Di bagian visor locknya juga sama. Tuh, ada visor locknya juga kan, dan posisinya sama. Betul, semi visor lock. Sama persis kayak di NFR atau NXRS. Jadi kabar baiknya buat teman-teman yang udah punya visor NFR atau NXRS, itu bisa taruh aja di KYT Striker ini biar nggak usah ngeluarin budget lagi. Itu sih nilai plusnya. Terus tali penguncinya. Kalau sama R2R? R2R beda. R2R sama NXRS saja ratchetnya sama visornya beda. Nah, ini salah satu lagi favorit dari kalian puara ngaber semua. Double daring. Kayaknya bener-bener tahu banget pasar di Indonesia itu buat yang segmen full face-nya itu wajib banget di double daring. Udah kayak standar helm full face di Indonesia. Nah, makanya sama pihak KYT dikasihlah si tracker ini tracker lagi. Striker ini double daring. Tapi nilai plusnya adalah dibanding KYT TT Course, fitur yang udah lebih unggul di KYT Striker ini adalah dia udah ada emergency quick release-nya. Dan ini beneran fungsi. Kalau kalian tarik, ini busanya copot beneran. Gue praktekin dikit ya, dikit aja. Tuh. Langsung lepas kan. Jadi ini beneran fungsi buat emergency quick release-nya. Dan yang pastinya slot intercom juga ada.
busanya juga udah pasti ya kayak ciri khas KYT sebelumnya. Terus tadi gue sempat nanya juga ke pihak KYT di booth ini apaan ya Pak? Ternyata itu pemanis saja. Tadinya gue kira yang plastik bagian hitam tulisan KYT ini ada fungsinya. Tadinya gue kira seperti itu. Ternyata ini lebih ke untuk pemanis aja. Kalau dari pihak KYT sih klaim ini sebagai apa ya Bang? Bisa dibilang patokan lah ya. Patokan, dudukan buat intercom. Jadi kalau kalian teman-teman pengen posisiin intercom, kurang lebih nanti posisinya di sini nih. Kayak dikasih tahu nih patokannya udah ada di sebelah sini gitu. Tapi ini fungsinya apa ya? Nggak ada sih, pemanis aja. Lebih kayak gitu. Apa lagi ya Bang ya? Fitur masih sama aja sih. Ventilasi ya kayak biasa pastinya. Bobot. Ada semua. Oh iya bobot sebenarnya untuk masalah spesifikasi detail gitu-gitu udah diposting di pihak KYT di Instagram lengkap mereka. Tapi nggak apa-apa gue jelasin lagi. Buat bobotnya itu 1.500 gram. Jadi buat temen-temen yang udah punya KYT NFR R10 sama Falcon ya? Falcon 15 ya? TTC juga. TTC 14. Nah, kurang lebih 15 tuh ya kayak... Nanti ditimbang. Ya pokoknya gitu lah, kayak Falcon, R10 sama NFR. Kurang lebih 15 kayak gitu. Tapi yang gue kaget tadi waktu dipakai, wah ternyata tidak seberat yang gue kira. Tapi waktu dipegang emang kerasanya kayak TR10. Tapi waktu dipakai ternyata masih termasuk nyaman dan beratnya nggak kerasa di kepala. Apalagi ya? Ya kurang lebih kasih penampakan aja kali ya, langsung aja. Kan pasti ini pada penasaran buat postur badan yang kurus kayak gue, buat informasi juga. Tinggi gue 172, 173 lah. Itu calon bayarnya. Oh, udah PO ya? Tinggi badan gue kurang lebih 172, 173. Berat badan gue itu di terakhir gue nimbang 57, 56 lah. Bohong. Kurang lebih seingat gue segitu. Ini penampakan aja ya. Ya ini lebih ke sebenarnya semua mau pakai shell ukuran apapun, karena batoknya juga cuma ada satu, jadi nggak terlalu ngaruh banget ya. Yang beda itu di IPS dalam. Oh, IPS ini, ada dua. Sebelum lu pakai sekalian jelasin warna yang tersedia untuk si Oh iya bener ini juga, apa aja? hampir kelewatan. Sebelum gue nyobain, tadi gue nanya ke pihak KYT juga, buat warna tersedia di IMAX ini, ya sebenarnya kalau video ini tayang juga IMAX-nya udah telat sih. Tapi informasi aja buat yang nggak bisa datang ke IMAX, untuk di kali ini si KYT Striker itu sistemnya PO. Jadi teman-teman pesan sekarang, nanti dikirimnya perkiraan baru bulan Oktober atau November itu nyampe ke rumah kalian. Jadi nanti ngisi form, terus pembayaran dulu sekitar 500.000 tadi ya. Baru nanti ada pelunasan dikirim ke rumah kalian helmnya. Dan untuk pilihan warnanya, itu tadi baru yang polos itu baru ada hitam glossy, hitam doff, warna putih, warna abu-abu. Terus sisanya motif yang garis-garis. Kasih lihat aja tuh, ada tuh. Kurang lebih kayak gitu. Kelihatan nggak Bang? Pokoknya yang warna itu. Nah, ini yang hitam. Ini hitam, abu-abu, warna biru garis-garis. Kalau ya warna motif tuh ada black dove juga. Oh ya, black dove belakangnya, Putih. terus ini putih. Nah, tadi gue sempat nanya juga, Pak, untuk yang replika pembalapnya apakah udah ada? Ternyata masih belum ada. Buat yang di IMAX kali ini, baru dipajang yang motif-motif garis sama yang polos-polosnya aja. Apalagi Bang? Udah semua ya? Ya udah. Ini langsung aja gue kasih penampakan ya. Kalau secara fitting, gue jelasin sekarang aja. Nah, buat fittingnya, ini ngingetin gue sama KYT K2 Rider. Jadi, size M sama S-nya itu yang sebenarnya gue jujur nih buat di helm-helm lain, gue biasa pakai size M. Sementara buat di KYT Striker ini, gue harus di size S. Alias gue harus turun satu tingkat, biar kepalanya lebih ngefit, lebih enak. Jadi ini ngingetin gue banget sama KYT K2 Rider, di mana buat KYT K2 Rider itu pun sendiri, gue pribadi M-nya masih longgar. Jadi informasi buat kalian semua. Kalau saran gue sih downsize satu tingkat buat yang mau beli KYT Striker ini. Tapi kalau misalkan kalian masih ngerasa ragu, ya udah kalian fitting aja nanti cobain di toko helm terdekat yang udah ada di kota-kota rumah kalian. Itu size apa? Ini Excel. Ya, Gak apa-apa, ini penampakan aja. Ini kan ini size-nya Excel. Soalnya kalau pakai warna hitam nggak terlalu kelihatan nanti penampakannya. Buat orang kurus kayak gini tampilannya. Yoi, ini buat orang kurus. Fun. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, batoknya termasuk gede apa kecil, bisa dibilang kecil sih ya Bang ya. Tapi kecilnya tuh bukan kecil yang tirus kayak Titikors ya. Lagi lebih ke apa ya?
kecilnya tuh helmnya gepeng. Jadi, kalau lihat dari samping tuh. Jadi kalau dari depan emang kelihatannya kayak bogem kayak NFR NX Race, tapi begitu dari samping ini helmnya kecil kayak gepeng. Mungkin kalau teman-teman ada yang berkomentar mirip kayak NGS ZX1, gue setuju sih kalau buat si KYT Striker ini, karena helmnya cenderung kayak gepeng kecilnya. Dan buat postur badan kecil sih masih cocok sih. Ya cocok ya bang. Buat yang badan-badan kurus semua masih cocok banget. Dan buat yang postur badan gemuk pun ini masih sangat friendly karena fittingnya dia agak lebih longgar daripada fitting KYT sebelumnya gitu, alias harus downsize. Kalau di kasus gue pribadi dan di Bang Semi juga harus downsize satu tingkat. Gimana menurut teman-teman semua buat si KYT Striker ini? Apakah worth it? Apakah bakal digoreng kayak KYT sebelumnya? Kalau feeling gue bilang sih iya. Karena yang udah KYT itu sangat-sangat digoreng parah, bahan investasi parah. Jadi udah beli kalian simpen aja dulu sampai harganya naik. Ya udah, kurang lebih itu aja sih. Ada tambah lagi bang buat first impression kali ini? Kalian bocorin Suomi yang baru. Suomi baru ya? Oh ya boleh sih di samping gua. Ini ada Suomi Speedjet, jadi ibarat kayak Suomi Speedstar tapi dijadiin half-face. Dan bener kata kayak Bang Semi, untuk visornya ini sama kayak NFJ, jadi bisa tukar-tukeran. Kalian nggak perlu pusing buat nyari part-part visornya, karena bisa pakai punya NFJ gitu. Singkat aja dari si Suomi Speedjet ini, harganya di range 3 jutaan. 3 jutaan ya? Oke, kurang lebih segitu. Tapi tetap highlight-nya buat di IMHAX tahun ini adalah bintang utamanya buat di acara IMHAX. Gimana buat teman-teman semua? Udah ada yang bungkus? Apakah worth it buat di harga under 1 juta? Coba kalian komen di bawah ya. Kurang lebih itu dia sih buat first impression kali ini. Bareng gue Raditya Andriadi dan Bang Semi di belakang sebagai kameramen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.